Bapak Rahayu ya dari Bali. Dan sahabat, seperti biasa kita akan memasak lagi untuk hari ini. Dan kali ini saya akan memasak masakan Nusantara, yaitu berupa telur dadar Padang. Nah sahabat, apa saja yang kita siapkan dan bagaimana proses pembuatan dari telur dadar Padang ini? Mari simak video berikut. Baiklah sahabat, bahan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan 6 butir telur ayam. Kemudian untuk bumbu halus, saya menggunakan sekitar 8 butir bawang merah, kemudian ada 4 butir bawang putih, 2 butir kemiri, kemudian ada cabai merah keriting secukupnya ya. Oke sahabat, selain bahan untuk bumbu halus, saya juga menggunakan bahan nanti yang dicampurkan pada telur. Itu ada 6 siung bawang merah. Ini karena bawangnya kecil-kecil ya, nanti sahabat bisa sesuaikan. Kemudian ada sekitar 4 lembar daun jeruk. Kemudian saya menggunakan daun bawang. Selanjutnya juga ada daun kunyit ya, saya menggunakan 2 lembar kecil daun kunyit. Nah sahabat, di sini saya juga menggunakan tepung terigu ya, sekitar 1,5 sendok, dan kemudian ada tepung beras ya, setengah dari tepung terigunya. Kemudian sahabat, saya menggunakan juga di sini ada garam, kemudian MSG. Nah untuk MSG atau micin ini sahabat bisa skip kalau tidak menggunakan. Kemudian saya menggunakan merica dan juga kaldu bubuk. Nah selain itu sahabat, saya juga menggunakan tentunya minyak goreng nanti buat menggoreng. Nah sahabat, sebelum kita mulai proses pembuatan telur dadar Padang ini, ada baiknya buat sahabatku yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Kak Pondok. Dan semoga bisa berkembang ke depannya dan memberikan resep-resep rumahan, resep-resep istimewa buat sahabat semua di rumah. Baik sahabat, kita akan memulai ya dengan memotong daun bawang ya. Baiklah sahabat, setelah kita siapkan bahan untuk campuran telur, kita akan segera mengulek bumbu halus ya. Terlebih dahulu seperti biasa, kita potong-potong dulu, kita perkecil size-nya agar memudahkan kita dalam mengulek ya. Nah sahabat juga bisa menggunakan blender ya kalau mau cepet. Nah sahabat, seperti biasa, untuk mempercepat proses kita mengulek ya dan tidak licin, itu kita bantu sedikit dengan garam. Dan diingat juga nanti saat memasak hati-hati dengan penggunaan garam, karena kita sudah menggunakan garam saat mengulek. Nah sahabat, ini segini sudah cukup ya, tidak usah terlalu halus sekali, tapi yang penting dia adalah tercampur rata ya. Nah sahabat, selanjutnya kita pecahkan telurnya ya. Kalau ada telur bebek, sebenarnya telur bebek lebih bagus ya sahabat, lebih enak. Tapi saya adanya telur ayam, jadi saya menggunakan telur ayam aja. Nah sahabat, kemudian telurnya kita kocok ya. Dan kalau bisa sedikit, sampai dia sedikit berbuih ya. Kemudian sahabat, kita masukkan tepung terigu ya, sama tepung berasnya.
Semua kita masukkan ya. Nah, ini kita gunakan squeeze ya. Kenapa? Karena biar dia tidak menggerindil ya. Karena ini tepungnya, kalau kita mengaduknya menggunakan sendok biasa, itu kecenderungannya adalah masih menggerindil ya. Jadi kita gunakan squeeze sampai ini betul-betul larut ya. Nah sahabat, ini sudah cukup cair ya, atau tidak menggerindil lagi. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, namun sebelumnya karena saya lebih suka baunya nanti lebih aromanya nanti lebih enak, itu saya akan tumis dulu sedikit bumbunya, jadi dia tidak akan bau langu ya. Baik sahabat, kita panaskan sedikit minyak ya. Kemudian kita tumis bumbu halus. Nah, bumbu halusnya ini kita tumis untuk mengurangi aroma langu nanti pada telur ya. Nah sahabat, saat kita menumis bumbu halus ini, bahan yang berupa daun kunyit dan daun jeruk itu bisa kita ikutkan ya ditumis. Nah ini sahabat, ini sudah aromanya sudah gak langu lagi ya, sudah harum banget. Ini kita cukupkan sekian, kita akan segera campur dengan telur dan bahan lainnya. Nah sahabat, bahan bumbu halus tadi kita masukkan ke adonan telur ya. Kemudian kita masukkan juga irisan bawang merah dan juga daun bawang, irisan daun bawang. Oke, kita campur lagi sampai dia betul-betul tercampur merata ya. Terutama untuk bumbu halus yang sudah kita tumis tadi. Nah sahabat, jangan lupa ya, kita tambahkan garam, kemudian tambahkan juga merica secukupnya aja ya, dan juga tambahkan kaldu bubuk. Nah sahabat, kalau sahabat ingin mencicip ya, apakah ini sudah rasa garam atau sudah pas rasanya, itu sahabat bisa, kalau tidak berani mencicip mencolek yang mentah ini, sahabat bisa dengan memanaskan sedikit minyak, kemudian mencoba menggorengnya sedikit ya. Ini kita cicip ya, kalau saya terbiasa sih. Oke, rasanya sudah ya. Ini langsung akan kita goreng. Baik sahabat ya, kita panaskan minyak ya secukupnya. Kemudian kalau minyak sudah panas, kita tuangkan adonan. Nah ini kalau bagusnya sebenarnya menggunakan teflon. Jadi ketebalan dari telurnya nanti bisa sama ya, tapi pakai wajan biasa juga nggak apa-apa. Jadi ini kita nanti menggorengnya dengan api kecil ya, dan mungkin memakan waktu yang cukup lama karena ketebalan dari telur ini lumayan ya. Nah sahabat, ini dia telur dadar Padang yang kita buat ya. Nah perbedaannya, kalau kita menggunakan teflon dia akan bawahnya akan rata, tapi kalau kita menggunakan wajan biasa dia akan sedikit cembung ya. Nah ini kita potong. Kemudian sahabat, kalau sahabat mau warna dari telur ini lebih kuning, saat mencampur bahan itu bisa ditambahkan dengan kunyit bubuk ya. Nah ini
Ini kita potong sesuai selera aja. Nah sahabat, ini adalah telur dadar Padang ya. Jadi banyak sekali ragam cara membuatnya dan juga bahan-bahan yang digunakan berbeda-beda. Namun intinya adalah seperti ini. Dan ini sangat enak. Dan inilah telur dadar Padang ala Kak Pondok. Oke sahabat di rumah, sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share di sosial media sahabat. Baiklah sahabat, selesai sudah kita memasak hari ini. Ini dia masakan kita, ini adalah telur dadar Padang. Baiklah sahabat, tentunya terima kasih sahabat telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Dan tak lupa saya memohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan dalam penyajian saya kali ini. Dan sahabat, sekali lagi kita akan bersua di lain waktu tentunya dengan masakan yang berbeda. Dan sekali lagi, ciao!